langsung dari Marlis Cafe, kawasan bisnis SCBD, Jakarta. Smart FM mempersembahkan Smart Evening with Rosie. Smart Evening with Rosie, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kita sambut pemandu acara kita, Rosiana Silalahi. Halo, selamat malam Indonesia, selamat malam Smart FM listeners. Anda yang tune in di 95,9 FM, saya ingin menyapa seluruh pendengar Smart FM Network yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Palembang, kota tempat saya menghabiskan masa kecil saya, Balikpapan, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan juga Medan. Malam hari ini seperti biasa, kalau saya hadir di Smart Evening with Rosie, pasti tokohnya memiliki cerita tersendiri. Saya malam hari ini akan membawa seorang tokoh yang tentu saja akan bercerita banyak dari hiruk-pikuk politik yang selama 2 pekan ini terjadi. Tetapi sebelum saya memperkenalkan siapa narasumber saya ingin juga menyapa Anda semua yang berada di Marlis Cafe di Gedung Energi SCBD. Silahkan tepuk tangan untuk Anda yang hadir di ruangan ini. Selain Anda dapat mendengarkan percakapan ini di radio Smart FM dan networknya di seluruh Indonesia, Anda juga bisa mendengarkan melalui live streaming di www.radiosmartfm.com. Nux Radio juga bisa mendengarkan di Indovision Channel 507. Jika Anda kurang puas, Anda juga bisa menyaksikan melalui video live streaming di www.jakcity.com. Saya membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bertanya langsung kepada narasumber saya melalui Twitter saya di Rosie Silalahi dengan hashtag SmartFM. Atau Anda bisa bicara langsung dengan narasumber saya di 021 021 5296 1199 5296 1199. Narasumber kali ini adalah seorang yang saya yakin memiliki suara di sebuah partai yang katanya tengah dilanda prahara. Ia juga menempati posisi sebagai speaker dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan tokoh kita yang satu ini juga terkenal dengan pernyataan-pernyataan kontroversinya. Jadi lengkap ya yang bisa kita tanyakan ya, partainya, kinerja DPR-nya, juga kualitas pertanyaan-pertanyaan yang sering menimbulkan kontroversi. Siapa lagi kalau bukan Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat, juga Ketua DPR Bapak Marzuki Ali. Pak Marzuki, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak langsung dari kampanye di Jawa Barat, landing sini dan langsung datang di Smart Evening with Rosie. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir bersama saya. Pertanyaan pertama tentu waktu Bapak tanya, mau nanya apa lagi sih? Saya bilang soal Demokrat. Demokrat lagi. Iya Pak. Jadi Demokrat sebenarnya ketua umumnya siapa Pak? Hasil kongres yang lalu kita masih taat azas, taat aturan sesuai anggaran dasar Partai Demokrat ya Saudara Anas Urbaningrum. Dan sepanjang tidak ada hal-hal yang sangat krusial yang terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, artinya yang bersangkutan tetap sebagai ketua umum Partai Demokrat. Oh gitu, yakin? Oh yakin. Kan kita jadi begini, kadang-kadang orang ya biasa pengamatnya. Makanya saya sering menyampaikan, pengamat itu boleh salah, tapi pengamat itu harus jujur. Berbeda dengan kita mengelola suatu institusi atau korporasi, kita nggak boleh salah. Karena kalau salah, tentu kalau korporasinya bisa hancur, bisa bangkrut. Tapi kalau mengamat dari luar, dia boleh salah, nggak masalah. Namanya mengamati dan membuat statement, pernyataan-pernyataan berdasarkan pengamatan. Sepanjang dia jujur, biarkan aja. Jadi artinya apa? Yang disampaikan para pengamat akhir-akhir ini banyak sekali yang tidak tepat ya.
banyak sekali yang tidak mengetahui persis bagaimana demokrasi yang terjadi di Partai Demokrat. Jadi itu yang di mana salahnya menurut Pak Marzuki, di mana kekeliruan terbesar dari pengamat kita ketika mengomentari soal Partai Demokrat? Referensinya mungkin yang membuat mereka keliru. Umumnya ya, dari dulu sampai terakhir, kongres partai itu dianggap sebagai kompetisi hidup atau mati. Kalau kalah, artinya itu dianggap sudah selesai. Dan orang yang kalah cenderung untuk lompat pagar atau membangun partai baru. Nah, itu yang fenomena inilah yang menjadi referensi dari para pengamat di dalam menilai Partai Demokrat. Padahal Partai Demokrat ini dibangun dengan nilai-nilai demokrasi yang sesuai apa yang diinginkan oleh penggagasnya Pak SBY. Bahwa demokrasi itu ada kompetisi, itu keniscayaan. Tetapi manakala kompetisi itu selesai, keniscayaan demokrasi yang menang mengajak yang kalah untuk bersama-sama melaksanakan tugas organisasi, yang kalah mendukung yang menang. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh pengamat. Seolah-olah pasca kongres itu terjadi keretakan, paksi-paksi yang saya sampaikan tadi. Mereka boleh salah. Karena apa? Referensinya yang selama ini demikian. Padahal paradigma di dalam Partai Demokrat itu agak berbeda. Itu yang membuat mereka salah. Sebenarnya Pak, kalau saya tarik ke arah sudut pandang yang paling baru adalah hiruk pikuk yang terjadi ketika Saiful Mujani Research mengeluarkan survei terakhir mereka dan mengatakan Demokrat itu jatuh ke dalam titik nadir di mana hanya memperoleh elektabilitas sebesar 8%. Lalu kemudian Pak Jero Wacik secara khusus dan terbuka mengatakan bahwa Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini Pak Susilo Bambang Yudhoyono, harus turun tangan dan mengambil alih. Dan kemudian terjadilah hiruk pikuk ini. Artinya sebenarnya yang dilihat dari pengamat ini adalah, kalau saya mengutip salah seorang pengamat mengatakan, ini sebenarnya masalah rumah tangga tapi berantemnya di halaman pekarangan sendiri. Jadi semua orang lihat gitu Pak Marzuki. Ya, sebetulnya yang hiruk pikuk itu kan media. Media ini kan senang kalau ada dalam satu organisasi ada beda pendapat. Nah, semuanya pendapat itu yang didengarkan. Pendapat yang paling keras itu yang selalu diundang. Sehingga itulah membuat dinamika di dalam Partai Demokrat itu seolah-olah terjadi hiruk pikuk yang membuat suasana panas. Ya. Ada rencana pelengseran dan sebagainya. Sebetulnya keliru semua. Sorry Pak Marzuki, saya ingat kalau nggak salah pada tahun 2000, koreksi saya kalau salah ya Pak. Saya ingat kalau nggak salah 2011 atau 2012 Pak Marzuki tengah berada di Moskow dan Bapak secara khusus meng-SMS Ketua Dewan Pembina Pak SBY untuk konteksnya kira-kira gini, menertibkan internal partai supaya tidak saling mempermalukan diri sendiri, mempermalukan Partai Demokrat di kawasan publik. Itu artinya sejak awal kan Pak Marzuki sudah resah gitu melihat sesama kader Demokrat saling menelanjangi satu sama lain di ranah publik. Ya, kita mengelola partai ini tentu dengan sains ya, dengan ilmu. Saya kan pengalaman sebagai sekjen 5 tahun 2005 sampai 2010 yang membawa Demokrat menjadi besar. Kita mengertilah bagaimana memanage satu organisasi. Kemudian kita ada indikator-indikator yang kita gunakan di dalam mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Nah, indikator yang kita gunakan ini antara lain adalah dari lembaga survei. Lembaga survei yang kami yakini masih kredibel sampai dengan saat ini adalah Lembaga Survei Indonesia yang dikomandani oleh Pak Saiful Mujani dulu, sekarang Pak Burhanuddin Muhtadi, bahwa lembaga survei itu bukan sebagai konsultan, tapi betul-betul Polster. Ya, artinya betul-betul sebagai lembaga yang hanya melakukan research saja. Tidak ada konteks dia menerima pekerjaan sebagai konsultan. Nah,
Sejak tahun 2004 kami mempergunakan indikator dari hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk Pak SBY. Pak SBY di dalam mengeluarkan kebijakan selalu mendengarkan dulu suara masyarakat. Bagaimana pandangan masyarakat kalau kebijakan ini dikeluarkan. Nah, dari respon masyarakat inilah, maka apakah kebijakan itu akan dikeluarkan atau tidak. Nah, oleh karenanya saya melihat karena saya mantan sekjen dan kedekatan saya dengan grassroots itu sangat dekat sekali, saya selalu mendapatkan laporan-laporan dari bawah. Dan terus terang, sebagai Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina, kami tidak boleh keluar dari kotak Dewan Pembina. Inilah fatsun daripada organisasi. Saya nggak boleh nyebrang ke DPP, tidak boleh nyebrang ke Dewan Kehormatan. Saya harus melaporkan kepada Ketua Dewan Pembina. Ini etika organisasi dan saya tidak boleh bicara di luar. Nah, ada anggota-anggota Dewan Pembina yang sering bicara keluar, yang sudah pernah kita tegur, tapi masih terus tidak mengerti etika daripada organisasi. Nah, mungkin mereka tidak pernah jadi pemimpin ya, sehingga seenaknya saja membuat statement-statement yang membuat keresahan daripada partai. Nah, saat itu saya melihat situasi Demokrat pada level di grassroots ini resah ya, karena statement-statement dari beberapa orang, ya beberapa orang yang dianggap membuat situasi menjadi panas. Nah, saya ke SMS saya jelas kok kepada Ketua dan Pembina dan kepada seluruh anggota Dewan Pembina. Kenapa saya sampaikan kepada seluruh anggota Dewan Pembina? Agar ini menjadi taufik bahasan. Nah, sayangnya ada anggota Dewan Pembina tidak mengerti etika dalam organisasi. SMS ini disebarkan keluar, nah, sehingga menjadilah hiruk pikuk pada saat itu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Padahal saya sejak 2003, sejak saya masuk Partai Demokrat, pola komunikasi yang saya bangun ke Pak SBY itu tidak perlu harus tatap muka. Ya, jadi sebenarnya di sini Pak Marzuki, kalau saya tekankan, kalau tadi Bapak menyalahkan media atau mungkin media cari ramai, sebenarnya yang suka nyari ramai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat sendiri. Ya, sebetulnya kalau tidak ada isu tentu tidak akan media untuk tidak ada api, tidak ada asap kalau nggak ada api. Tapi kalau saya boleh sampaikan, isu yang dimunculkan oleh kader ini kadang-kadang di blow up-nya terlalu berlebihan. Istilah kata orang sekarang lebay gitu. Nah, ini yang membuat situasi yang tidak seharusnya ya terjadi menjadi seolah-olah di persepsi publik seolah-olah ini panas, seolah-olah ini hiruk pikuk. Padahal kita biasa-biasa saja. Sebenarnya sebagai seorang saya berasa gini Pak, sebenarnya sebagai seorang politisi harusnya itu bisa mengukur sih ya Pak ya. Seperti misalnya ketika Saiful Mujani Research Institute ya, konsultan mengeluarkan hasil survei dan mengatakan bahwa Partai Demokrat hanya 8% dan kemudian Pak Jero Wacik press conference dan mengatakan Pak SBY segeralah turun tangan dan kemudian Gayung bersambut dengan Pak SBY mengatakan saya akan secara khusus berdoa di Tanah Suci. Itu kan sebuah persepsi yang ada kiriman sinyal persepsi kegentingan sebenarnya Pak. Dan kemudian ada konferensi pers di Cikeas yang semua kewenangan dari Ketua Umum Partai Demokrat diambil oleh Majelis Tinggi dan kemudian ada Rapimnas yang kemarin baru dilangsungkan. Ternyata itu menurut banyak pengamat itu anti klimaks. Jadi sebenarnya apa sih drama yang lagi dimainkan oleh Demokrat ini Pak? Ya sebetulnya begini ya, kita nggak boleh lengah ya bahwa politik itu persepsi. Hasil daripada survei yang dilakukan oleh lembaga survei Saiful Mujani Research Consultant itu menunjukkan bahwa penurunan Partai Demokrat karena persepsi publik menggambarkan partai ini partai terkorup. 48% masyarakat menganggap Partai Demokrat ini korup. Sedangkan partai yang jelas-jelas korup, persepsinya hanya 6%. Ada di bawahnya. Ya, jadi nomor 2 itu 6%, Partai Golkar. Nomor 3 PDIP kalau nggak salah 4%. Bapak ingin mengatakan bahwa Golkar lebih korup dari Demokrat? Fakta menunjukkan demikian dan itu sudah diumumkan loh secara resmi.
Nah, kan tidak ada yang bisa membantah. Dari jumlah orangnya saja lebih banyak partai lain daripada Partai Demokrat. Tetapi karena persepsi yang dibangun dengan publikasi secara masif oleh media-media yang merupakan kompetitor daripada Partai Demokrat, nah, sehingga menimbulkan persepsi daripada masyarakat menganggap Partai Demokrat adalah sebagai paling partai korup. yang paling korup. Tapi karena persoalannya gini Pak, mantan bendahara Demokrat selalu mengatakan bahwa kasus korupsi Hambalang, Wisma Atlet itu melibatkan ketua umum Partai Demokrat. Jadi memang itu dikatakan sendiri oleh kader atau mantan kader Demokrat bahwa ketua umum Partai Demokrat terlibat kasus korupsi. Sebetulnya saya tidak sepakat disebut kader ya, karena dia tidak mengikuti proses kaderisasi. Saya tidak tahu tapi kenapa. dia berada karena di DPP kenapa loh, Pak. begitu dia masuk langsung sebagai pejabat elit di Partai Demokrat ya. Harusnya konsep kaderisasi itu orang yang sudah melalui proses rekrutmen secara baik, kemudian kita berikan pendidikan, pelatihan, ada gradasi untuk menduduki jabatan elit. Dan sayangnya itu yang tidak diperhatikan oleh formatur pada saat kongres yang lalu, sehingga terjadilah orang-orang yang tidak melalui proses kaderisasi yang baik duduk di jabatan-jabatan elit yang seharusnya dia paham bahwa jabatan-jabatan tersebut sangat riskan ya dengan isu-isu politik, dan itu sangat artinya punya ruang yang besar untuk dipolitisasi. Saya tahu Pak Marzuki, saya lain. mendengar langsung dari beberapa sumber bahwa ketika rapat di Cikeas sebenarnya Pak SBY tidak terlalu setuju bahwa Nasaruddin mendapat posisi sebagai bendahara Demokrat. Tapi itu sudah terjadi kan Pak, dan ya, kini apa yang kemudian sudah terjadi kita tidak ingin bicarakan. Dan kemudian Nasaruddin menuduh atau mengatakan bahwa Anas Urbaningrum orang yang memilihnya sebagai bendahara Partai Demokrat itu terlibat dalam kasus Hambalang, Wisma Atlet. Pertanyaan saya adalah sebenarnya simple kok problem di Partai Demokrat ini. Ketua umumnya dianggap atau dipersepsikan terlibat kasus korupsi. Ya. Pertanyaannya adalah berani nggak sih melengsarkan ketua umumnya? Gak usah dijawab dulu Pak, sesaat lagi kami akan kembali. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Halo Smart Listener, selamat malam dan selamat bergabung kembali bersama saya di Smart Evening with Rosie. Saya bersama Bapak Marzuki Ali. Pertanyaan saya tadi soal pencitraan dalam partai politik. Pak, ada drama sebenarnya yang diciptakan oleh Partai Demokrat. Misalnya ketika ada keinginan untuk Bapak SBY turun tangan membereskan seluruh kisruh yang terjadi di Partai Demokrat. Lalu kemudian ada pertemuan di Cikeas dan sampai Pak SBY memberikan press conference tentang hasil pertemuan. Waktu itu kalau nggak salah dengan seluruh Dewan Pembina ya Pak ya? Majelis Tinggi. Dengan Majelis Tinggi. Ya. Salah satunya adalah bahwa akan mengambil alih seluruh kewenangan Partai Demokrat oleh Majelis Tinggi. Bahkan disebutkan Ketua Majelis Tinggi akan melakukan berbagai hal yang terkait dengan kewenangan Partai Demokrat. Secara tegas Pak SBY mengatakan untuk Ketua Umum Partai Demokrat diharapkan lebih fokus pada kasus hukum yang melibatkannya. Sebenarnya pidato ini kan sudah sangat memberikan sinyal yang kuat ya Pak. Ya, orang harus tahu ya, organisasi di Partai Demokrat itu ada 3 institusi yang sejajar. Ada yang namanya Dewan Pimpinan Pusat, ada yang Dewan Pembina, ada yang namanya Dewan Kehormatan. Nah, lalu dari 3 ini ada forum yang di atasnya, itu yang namanya Majelis Tinggi. Artinya apa? Majelis Tinggi ini terdiri daripada orang-orang di Dewan Pimpinan Pusat, di Dewan Pembina, dan Dewan Kehormatan. Kebetulan saya berada di Dewan Pembina, wakilnya Pak SBY sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, dan masuk ke dalam bagian daripada Majelis Tinggi. Nah, selama 1,5 tahun lebih, kami berada pada posisi kita masing-masing. Jadi kita tidak saling mengintervensi.
Dan kita kalau ada masalah di Dewan Pimpinan Pusat, kita rapat resmi, kita buat surat tertulis untuk memberikan arahan kepada Dewan Pimpinan Pusat apa hal-hal yang harus dia lakukan. Tetapi dalam 1,5 tahun kita melihat bahwa Dewan Pimpinan Pusat ini babak belur ya, dihajar oleh media, publikasi media. Sehingga berita-berita yang menghantam ketua umum partai ini yang mayoritas kalau kami melihat ya, lebih banyak pembohongannya, lebih banyak penzolimannya karena tidak direspon secara positif, itu menjadi pembenaran. Nah, karena menjadi pembenaran. Sorry Pak, tapi kan yang respons banyak. Hardlinersnya Demokrat kan banyak. Ada Bang Ruhut, iya, ada betul. Saan Mustafa. Itu tapi kan masyarakat lebih percaya kalimat pengamat, kalimat komentator dan sebagainya. Dan terus terang awalnya tidak semua orang percaya. Ucapan-ucapan Saudara Nazarudin kan awalnya tidak banyak orang percaya. Tetapi satu-satu rontok, maka orang mulai percaya bahwa betul ini kejadian-kejadian yang disampaikan oleh Saudara Nazarudin. atau mungkin karena kader Demokrat sendiri yang muncul di TV, kualitas pernyataannya mungkin. Saya tidak mau melihat bagaimana itu salah satu yang kita bicarakan. Nah, oleh karenanya kami melihat situasi ini tidak baik dengan melihat indikator bahwa kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat semakin lama semakin turun, dan itu sangat drastis sekali, tidak pernah terjadi dalam periode saya. Dari bawah justru naik ke atas, yang dari atas turun ke bawah. Ini berbahaya. Berbahaya apa? Partai ini kita dirikan dengan idealisme, visioner, tetapi manakala pada saat ini mengalami persoalan-persoalan yang justru bisa membawa partai ini akan hilang pada saat pemilu 2014 yang akan datang. Oleh karenanya kami berpikir, kalau dibiarkan sendiri, ini tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah. Maka kita bawa ke atas, ke majelis tinggi. Hanya Pak, saya mau tanya, apakah menurut Bapak kejatuhan Partai Demokrat ini memang tanggung jawab seorang ketua umum yang selalu disebutkan terlibat dalam kasus korupsi? Ya, kalau dari sisi tanggung jawab, semua kita bertanggung jawab. Tetapi yang paling besar tanggung jawabnya, karena sebagai eksekutor, sebagai eksekutif daripada partai adalah ketua umum. Nah, oleh karenanya, kalau gitu saya ganti pertanyaannya, apakah menurut Dewan Pembina ketua umum terlibat dalam kasus korupsi? Kami tidak mau berargumentasi sepanjang fakta hukumnya belum ada bahwa yang bersangkutan bersalah dan tidak dinyatakan secara resmi oleh KPK bahwa yang bersangkutan bersalah. Kami menganggap yang bersangkutan masih bersih. Tetapi apa yang dialami oleh yang bersangkutan menghadapi media yang demikian masif menghantam, termasuk kita tahu kan ada surat kabar Tempo yang setiap hari mengulas tentang bagaimana keterlibatan seorang ketua umum, ini sangat tidak baik. Makanya kita akhirnya berbicara di forum majelis tinggi. Di majelis tinggi kita sampaikan, kalau ini dibiarkan maka ini akan tenggelam. Oleh karenanya kami minta Saudara Anas merespon apapun yang disampaikan oleh publik, harus direspon seperti hari ini. Karena seperti hari ini direspon seperti hari ini kan direspon oleh pengacaranya bahwa masalah mobil yang katanya gratifikasi direspon oleh Anas melalui pengacaranya bahwa yang bersangkutan beli mobil itu secara cicilan. Kan ini artinya ada respon. Tapi apapun respon kan itu juga termasuk terlambat sebenarnya Pak. Ya, respon pertama dari Pak Jarowacik untuk meminta Pak SBY turun tangan. Sejak dulu harusnya direspon. Nah, sejak dulu justru tidak direspon, dibiarkan, sehingga menjadi pembenaran. Nah, publik mempersepsikan bahwa betul apa yang disampaikan oleh media, ini berbahaya. Makanya kita minta yang bersangkutan hadapi, serangan-serangan itu harus dihadapin. Tidak usah takut, kita bela dengan pengacara, sepanjang belum ada bukti bahwa yang bersangkutan bersalah. Nah, oleh karenanya jangan sampai partai ini menjadi terbengkalai. Maka kebijakan-kebijakan yang strategis diputuskan di majelis tinggi. Kenapa pertanyaan begini Pak? Kenapa sebagai seorang yang memiliki karisma luar biasa dan dihormati begitu besar di Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina dan seluruh jajarannya mengatakan pada Ketua Umum, bagaimana kalau Anda nonaktif dulu supaya lebih konsentrasi agar tidak membawa kapal ini pada kehancuran? Kita tidak mau melanggar azas ya. Kita Praduga ada tidak bersalah. Anggaran dasar, kita punya anggaran rumah tangga, kecuali yang bersangkutan dinyatakan tersangka.
Kalau dinyatakan tidak tersangka, mau atau tidak berani? bukan tidak berani. Kita Tetapi punya keberanian, ketika setelah tetapi press conference di kita Cikeas tidak Pak mau. Marzuki, Kita ketika tidak ada mau pelucutan melanggar anggaran dasar, kewenangan anggaran dari Ketua Dewan Pembina pada Ketua Umum bahwa ini semua akan diambil alih oleh Ketua Dewan Pembina, kemudian muncul suara-suara dari DPC dan DPD untuk mengatakan tidak ada KLB. Persepsi publik sebenarnya memang ada ketakutan untuk melengsarkan Ketua Umum karena beliau memang kuat di akar rumput. Kalau kita bicara takut sih nggak ada. Berpartai itu dengan semua konsekuensi dan resiko. Kita itu masuk partai politik itu artinya masuk penjara pun siap. Jadi tidak ada istilah takut, itu nggak ada dalam kamusnya ya. Kita masuk ke dunia politik pasti resiko politiknya lebih besar daripada kita masuk dalam profesi lainnya. Itu sudah pasti. Jadi kalau istilah takut nggak ada kamusnya. Ya itu yang jadi catatan. Kami tidak ingin melanggar aturan. Kita taat azas. Kita tidak mau artinya melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ini presiden yang sangat buruk kalau kita langgar. Makanya kita mencari celah pasal di mana kita tidak melanggar. Anas tidak dilengsarkan, Anas tidak diganti, tidak dilakukan KLB, tetapi dia terbantu. Nah, forumnya apa? Ya majelis tinggi. Jadi ada celah di mana kami ikut urun rembuk, urun tangan ya, membantu Anas sebagai ketua umum yang babak belur dihajar oleh media. Nah, dengan demikian seperti sekarang, Anas bisa merespon apa yang jadi tuduhan yang dilakukan oleh KPK, oleh siapapun dia bisa merespon. Nah, sepanjang belum ada fakta hukum bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah dengan dua bukti. Tidak ada alasan untuk melengsarkan. Tidak ada alasan kami untuk mengganti yang bersangkutan. Jadi benarkah Demokrat selama ini tersandera oleh ketua umumnya? Tidak apa-apa Pak, nanti saja dijawabnya. Kami kembali sesaat lagi. Smart Evening with Rosi akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosi. Selamat malam Indonesia, selamat bergabung kembali bersama saya Rosyana Silalahi di Smart Evening with Rosi. Saya ingin mengundang Anda, sudah banyak sekali yang masuk melalui Twitter Rosi Silalahi dengan hashtag Smart FM. Silakan bagi Anda yang ingin menelpon di 021 52 96 1199. Saya ulang ya. 021 52 96 1199. Saya mulai dulu. Oh, tadi saya ada pertanyaan dan Bapak. Jadi Demokrat ini tersandera dengan ketua umumnya? Tidak bisa kita pastikan ya bahwa kita tersandera oleh ketua umum. Jelas kasus-kasus korupsi yang menerpa kader partai itulah yang membuat kepercayaan publik terhadap partai ini menjadi berkurang atau hilang. Dan ini yang akan kita lakukan, revitalisasi jati diri partai. Mudah-mudahan usaha kita dalam rangka menata kembali organisasi partai, melakukan bersih-bersih di internal partai. Ya seperti NG yang sampai sekarang masih anggota DPR. Karena apa? Memang ketentuan undang-undang sebelum inkrah belum bisa dipecat. Nah, oleh karenanya Partai Demokrat tadi berkonsultasi dengan saya. Ada dua cara yang bisa memecatnya. Pertama, dipecat sebagai anggota Partai Demokrat atau yang bersangkutan mengundurkan diri. Jadi silahkan yang mana yang akan diambil, apakah dipecat sebagai kader partai, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPR, atas dasar itu sah untuk kita teruskan kepada KPU untuk melakukan penggantian. Keputusan Demokrat, Pak? Nah, saya belum tahu, yang jelas Demokrat sudah memutuskan untuk mengganti atau mempiawi Anji. Polanya bagaimana, mereka menganggap mudah mempiawi. Sekarang tidak mudah mempiawi. Mempiawi itu anggota partai, anggota dewan itu dilindungi oleh undang-undang. Contoh kasus yang jelas saja seperti kasus Lili Wahid dengan satunya kan Gus Hoy, itu dipecat oleh PKB. PKB-nya itu sudah 1,5 tahun yang lalu karena yang bersangkutan tidak menerima. Proses peradilan yang panjang sekali ini hanya sampai itu sekarang. Kan beda kasus Pak. Kalau Ibu Lili Wahid atau Gus Coy, kita karena sering ngomong Gus Coy jadi lupa nama aslinya.
itu kan karena perbedaan pandangan politik dengan Ya, Muhaimin Iskandar. Tapi kalau saja. Angelina Sonda kasus korupsi dong Pak, Betul, beda sekali. tetapi sepanjang belum inkrah, kita tidak bisa mengatakan orang itu bersalah. Inkrah maksudnya keputusan final and binding Betul, dari Mahkamah Agung. artinya sebelum ada keputusan yang tetap, kita nggak bisa memutuskan bahwa orang itu bersalah. Banyak kasus di mana pada saat PK nyatanya orang dibebaskan. Tapi saya keberatan Pak, saya sebagai pembayar pajak, saya keberatan membayar gaji anggota DPR yang sudah diputuskan bersalah, kena vonis 4 tahun di pengadilan negeri, dan kami membayar pajak untuk membayar gaji anggota DPR. Ya Bu Ros juga keberatan, saya juga lebih keberatan, tetapi undang-undangnya begitu, kita mau apa? Tapi tidak dibayar penuh kok, hanya dibayar gaji pokok sekitar 4 juta sekian ya, walaupun kecil tapi uang rakyat. Nah, ini harus aturannya harus kita rubah, jadi undang-undang harus kita rubah. Manakala orang sudah tersangka, ya harusnya udah di stop semua penghasilannya. Kalau nanti nyatanya yang bersangkutan dibebaskan, maka kita bayarkan semua penghasilannya. Direhabilitasi. Jadi harusnya begitu. Jadi tidak ada lagi istilahnya seperti sekarang yang bersangkutan diberikan haknya berupa gaji pokok saja. Lebih kurang 4.600.000 gaji pokoknya, selebihnya tidak dibayar. Jadi tidak ada hak-hak yang lain, hanya gaji pokok saja. Pak Marzuki, kita masuk dulu ya ke pertanyaan di Twitter dari Danilisasi. Korupsi Demokrat, degradasi moral atau degradasi kaderisasi? Ya, saya melihatnya tidak hanya kasus Demokrat ya. Korupsi ini sudah sangat masif. Kemarin saya di Indonesia Lawyer Club, saya bicara banyak tentang bagaimana korupsi di daerah. Di daerah itu korupsinya sekali ketok itu bisa 1-2 triliun karena menjual sumber daya alam. Bapak hati-hati bicara ini karena Bapak pernah menuai kontroversi. Bapak pernah mengatakan yang triliunan nggak ditangkap, kenapa yang miliaran diributkan. Kalau Bapak bicara lagi seperti itu, ini akan menuai kontroversi lagi. Memang faktanya loh. Memang fakta, dan saya sampaikan faktanya. Faktanya ada. Ada satu wilayah ya, itu milik perusahaan negara, dibatalkan oleh seorang bupati, kemudian dibagi-bagi kepada pengusaha, dan satu KP itu dijual kepada perusahaan dalam negeri. KP itu dikuasai oleh asing, mungkin dia bayar 10 miliar, asing yang ngambilnya, dijual kepada perusahaan dalam negeri 2,5 triliun. Apa enggak korupsi yang triliunan? Itu harus diproses, tapi maksud saya korupsi miliaran pun jangan kemudian dimaafkan. Apapun yang nama korupsi tidak baik. Tetapi kalau kita hanya fokus ke yang kecil-kecil, kita melupakan yang besar-besar. Miliaran nggak kecil dong Pak Marzuki. Iya, artinya begini, kita ini banyak sekali kasus korupsi. Ya, ini harus kita urus semua. Jadi degradasi moral ini bukan hanya terjadi di Demokrat, hampir semua partai dan hampir semua tingkatan. Ya, oleh karenanya ini harus kita selesaikan, dicari solusi. Kalau partai, saya sudah berulang kali menyampaikan. Harus ada undang-undang yang jelas tentang pendanaan partai. Yang sampai sekarang tidak jelas pendanaan partai. Dan itu berkali-kali saya sampaikan, tetapi tidak juga dilakukan revisi. Artinya tidak ada niat kita untuk merevisi undang-undang itu. Kita tahu pendanaan partai pertama dari iuran anggota. Saya tanya iuran anggota mana yang mau mengiur. Yang kedua, donasi yang tidak mengikat. Saya tanya sumbangan dari pengusaha yang mana yang tidak mengikat. Pasti ada transaksinya di sana. Yang ketiga, ya dari negara kecil sekali, tidak cukup. Padahal tugas partai sangat berat. Mereka melakukan kaderisasi sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa. Saya harus potong dulu sebentar Pak, tapi kita memang mengakui adanya sejak kita berada di sistem politik seperti ini, memang kita harus melalui bagaimana biaya politik yang begitu mahal, dan itu membuat banyak politisi jadi tergiur untuk melakukan praktek money politik. Tapi kita terima dulu telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu, dari mana? Ya, saya Nova dari Semarang. Dari Semarang, Ibu siapa? Saya kurang dengar namanya. Ya, dengan Nova. Oke, Ibu Nova. Iya, komentar dan pertanyaan saya kepada Pak Marzuki begitu ya, sebagai wakil dari Partai Demokrat. Jujur nih Pak Marzuki, dulunya itu saya adalah salah satu yang memilih Partai Demokrat begitu di pemilu yang lalu. Nah, tetapi dengan kondisi yang seperti ini, saya dan mungkin saya tidak mewakili peserta yang memilih Demokrat, tetapi saya pribadi melihat rasa-rasanya kalau dengan kondisi yang seperti ini begitu, kalau nggak ada pembenahan yang jelas dari Partai Demokrat, apakah masih mungkin begitu masyarakat Indonesia nantinya bisa tetap percaya
kepada Partai Demokrat. Oh, Anda ingin menanyakan apa alasan untuk bisa percaya lagi pada Demokrat? Iya, gitu ya, kira-kira. Betul. Dan kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat untuk secara jelas dan signifikan begitu melakukan pembenahan di tubuh Demokrat sendiri. Karena kalau misalkan juga nggak jelas gitu ya, seperti SBY saja tidak berani untuk mencopot Anas misalnya. Ini kan kalau menurut saya menunjukkan keraguan-raguan dan ketidakyakinan SBY untuk membenahi Demokrat secara keseluruhan. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih atas sumbang sarannya. Yang jelas kita punya niat untuk melakukan bersih-bersih, sudah jelas. Dan itu kita lakukan. Siapa yang terlibat, tersangka saja sudah mulai kita copotin. Tadi saya sudah membuat SMS kepada Ketua Majelis Tinggi dan kepada semua anggota Majelis Tinggi untuk menginventarisasi semua pimpinan-pimpinan Demokrat yang ada di daerah yang tersangkut dengan kasus hukum. Tersangka saja kita pecat. Tersangka saja kita pecat. Sorry, Pak. Saya bingung. Kalau tersangka saja dipecat, akan dipecat. Tapi yang sudah divonis 4 tahun pengadilan negeri masih dapat gaji, gimana ya penjelasannya? Itu di DPR, undang-undang. Oh, tapi kan Demokrat. Jadi beda loh. Undang-undang ada yang sudah tahunan kok, karena dia melakukan usaha yang luar biasa. Jadi NG-nya dipecat dari Demokrat? Dari Demokrat sudah, tetapi di DPR karena belum ada keputusan yang inkrah, maka nggak bisa kita stop. Karena jadi ini, dia di Demokrat duduk atas nama partai siapa? Dia masih anggota, tapi dia tidak lagi sebagai pengurus. Oke, saya jawab dulu pertanyaan tadi ya. Kita jangan keluar daripada pertanyaan. Jadi kita sekarang sedang lakukan bersih-bersih. Semuanya kita lakukan. Sekarang kita inventarisasi semua kader-kader kita di daerah, khususnya pimpinan-pimpinan partai yang menjadi tersangka dan sebagainya, karena sudah tanda tangan fakta integritas. Tersangka saja kita bersihkan. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi karena sudah tanda tangan semua. Kalau kemarin kan belum tanda tangan. Kalau belum tanda tangan kita harus taat azas hukum kan. Azas praduga tidak bersalah. Azas praduga tidak bersalah seseorang yang belum diputuskan oleh keputusan hukum yang tetap atau inkrah, maka belum bisa kita melakukan tindakan apapun kepada yang bersangkutan. Tersangka kasus korupsi pun pecat. Tersangka kasus korupsi dan pidana lainnya. Pidana lainnya misalnya pidana berat ya. Kalau dia misalnya dilaporkan karena ucapannya itu bukan sebagai pidana yang harus dia melepaskan jabatannya. Artinya ada pidana-pidana berat yang dia lakukan yang kira-kira akan dihukum dalam tahunan. Dan khusus pidana korupsi kita sebutkan walaupun Rp1 korupsinya tetap kita keluarkan sebagai kader Partai Demokrat. Setelah dia tanda tangan fakta integritas. Tadi sudah akan dilakukan oleh Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Pak Toto Arianto. Nah, dia berjanji akan menginventarisasi. Setelah ini kita akan keluarkan keputusan untuk memecat mereka. Itu langkah yang konkret setelah penandatanganan fakta integritas. Berikutnya siapapun yang jelas-jelas tersangka kita akan lakukan pembersihan. Jadi tidak usah ragu-ragu bahwa Partai Demokrat tetap konsisten untuk membasmi atau menegakkan hukum dan juga untuk mengentaskan korupsi di Partai Demokrat sendiri. Pertanyaannya sekarang berarti memang nasib Partai Demokrat yang tersandera persepsi kasus korupsi ini dalam hal ini Ketua Umum memang tergantung pada status hukum yang diberikan oleh KPK. Ya, artinya begini, masyarakat harus tahu. Mas Anas ini kan belum dijadikan apa-apa, saksi saja belum kok. Ini yang persoalannya, orang saksi saja belum. Kok sudah dituduh korupsi, ini tidak adil. Kalau itu diberlakukan kepada kita, bagaimana kira-kira perasaan kita? Oke, Pak, bagaimana perasaan Bapak? Oke, saya mau nanya, kalau Bapak yang akhirnya sebenarnya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan bernasib seperti Anas sekarang, Bapak mau mundur atau enggak? Dijawabnya nanti saja, sesaat lagi kami kembali. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Halo Indonesia, selamat bergabung kembali bersama saya, Rosiana Silalahi di Smart Evening with Rosie. Tadi pertanyaan saya pada Pak Marzuki soal kalau Bapak sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan memiliki anggapan demi kepentingan partai, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya tidak pernah berandai-andai ya.
Kalau bicara kondisional itu terlalu banyak, if itu terlalu banyak, jadi tidak usah kita bahas. Kalau gitu secara faktual aja, Bapak ini soalnya selalu menjawab yang faktual aja. Betul, sebagai wakil ketua saja. Dewan Pembina, apa yang Bapak seharusnya, tuntutan apa atau perintah apa yang Bapak seharusnya dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat demi menyelamatkan partai? Apa yang saya pikirkan, apa yang saya anggap baik, itu diputuskan di dalam rapat Dewan Pembina. Kita sampaikan kepada Ketua Dewan Pembina, dan itu adalah tanggung jawab Ketua Dewan Pembina untuk menyampaikan kepada Ketua Umum. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab saya di Dewan Pembina tidak boleh saya sampaikan keluar. Etikanya bahwa hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah internal tidak boleh orang luar tahu. Jadi kalau pernyataan seperti Bang Ruhut, Ulil, lalu Didi Irawadi yang mengatakan harus ada pergantian Ketua Umum, itu nggak etis? Begini ya, Demokrat ini sebagai partai yang menegakkan nilai-nilai demokrasi, bahwa ada dinamika, ada wacana dari kader-kader, itulah keniscayaan demokrasi. Kalau kita tutup ruang itu, partai ini sama dengan partainya Orde Baru, dari atas sampai ke bawah sama semua. Jadi biarkan dinamika itu berjalan, tetapi sepanjang itu tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap soliditas partai, maka kami tidak akan melakukan apapun. Namun kalau sudah sampai kepada hal-hal yang akan membuat soliditas partai ini menjadi terganggu, tentu kita akan panggil, dan itu Dewan Kehormatan tugasnya untuk memberikan peringatan. Kalau juga masih dilakukan, ada ya sampai pemecatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh kader-kader sebagai suatu yang harus dihentikan, dibungkam. Betul, tidak boleh kita. Kalau ini partainya jadi partai zaman Orde Baru, dari atas sampai bawah sama semua. Kita tidak menginginkan. Kita terima telepon dulu ya Pak Marzuki ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Marzuki, selamat malam Mbak Rosi. Halo, ya Anda siapa Bapak? Saya dengan Ari Tonang. Pak Ari Tonang, oke. Iya. Pak Ari Tonang di mana sih? Di Tangerang. Oke. Silakan Pak. Iya, selamat malam Pak Marzuki. Iya Pak. Ya, saya pertama ingin menyatakan pernyataan secara pribadi ya. Selama ini memang kita juga sangat Demokrat itu sangat kita harapkan menjadi partai yang partai pemerintah yang ingin merubah nasib bangsa inilah yang lebih baik seperti itu. Ternyata memang kita kecewa, kita pilih Demokrat. Itu memang itu secara pribadi itu kita rasakan sendiri Pak. Mengingat kader-kader Partai Demokrat ya di dalamnya aja sepertinya banyak kurang ini Pak, kurang antara kader-kader sepertinya sering konflik lah gitu di media kan gitu kan. Seperti itu. Nah, itu kenapa? Itu ada apa seperti itu Pak? Oke, kenapa kader-kader Demokrat justru kurang harmonis seperti itu, saling menyerang juga di dalamnya. Oh, saling menyerang. Pengaruhi kita seperti itu, Pak. Okay. Itu kita melihat itu ya, berarti kan di dalamnya kan sudah nggak solid kan seperti itu. Baik. Terima kasih ya Pak Ari Tonang, tidak solid dan tidak kompak di dalamnya karena saling menyerang. Pak Ari Tonang, Bapak kecewa dan saya juga sangat kecewa. Karena apa? Saya juga termasuk yang membesarkan partai ini. Saya sebagai sekjen partai bekerja keras dulu dan tidak hiruk pikuk seperti sekarang. Pada saat saya sekjen tidak hiruk pikuk. Dan sekarang ini kenapa hiruk pikuk? Tentu ini terkait dengan kaderisasi. Rekrutmen kader yang sangat terbuka ya, sehingga menimbulkan friksi di dalam. Karena apa? Ada orang baru yang tidak memahami persis ya etika Partai Demokrat, jati diri Partai Demokrat. Ada pola-pola yang harus dibangun di Partai Demokrat yang tidak dipahami secara utuh. Mereka orang baru menganggap kekuasaan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Inilah yang merusak partai ini. Oleh karenanya kami sebagai senior-senior di partai ini ingin ya mengembalikan jati diri partai ini
supaya publik tahu bahwa ada keseriusan kami untuk membangun suatu partai yang betul-betul akan memperjuangkan kepentingan rakyat di masa yang akan datang. Bahwa kejadian-kejadian seperti ini pasti dilalui. Partai itu akan melalui proses yang ada masa dia baik, ada masa dia buruk, itu pasti dilalui. Nah, pada saat masa seperti ini kita mengalami banyak hal yang negatif, yang penting ada komitmen kami untuk memperbaiki, membersihkan diri, sehingga pada saatnya nanti masyarakat tahu bahwa yang serius membersihkan diri itu adalah Partai Demokrat. Daripada partai lain mengkritik keluar tapi tidak pernah introspeksi, tetapi kami lebih banyak introspeksi ke dalam untuk memperbaiki diri, sehingga masyarakat pada akhirnya percaya bahwa partai kami betul-betul mendengarkan suara daripada masyarakat. Jadi Pak Marzuki, ini ada dari Twitter nih, rasanya pas juga Bapak baca. Dari fans KG, apa Pak Marzuki Ali sudah beralih tugasnya untuk memberikan klarifikasi terhadap berita-berita yang mempengaruhi kredibilitas Partai Demokrat? Pak Marzuki Ali sama dengan jubir Partai Demokrat? Begini, saya diundang dalam kaitannya untuk talk show, saya tidak tahu acaranya apa, agendanya apa. Begitu datang ditanyakan persoalan Demokrat. Satu hal yang tidak boleh dihindari, apapun pertanyaannya wajib kita jawab. Itu suatu keharusan. Kita tidak boleh menghindari media. Dan saya punya kapasitas untuk itu. Karena apa? Sepanjang yang saya sampaikan itu merupakan realita, fakta yang kita lakukan di Partai Demokrat, maka saya wajib untuk menyampaikan sebagai anggota Majelis Tinggi, sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Artinya membuat klarifikasi atas hal-hal yang mungkin publik perlu tahu. Jangan sampai publik tidak mendapatkan pencerahan dari hal-hal yang telah dilakukan oleh internal Partai Demokrat. Jadi tidak ada persoalan dengan juru bicara atau lain sebagainya, tetapi saya punya kapasitas untuk berbicara. Ya, Pak, ini kaitannya ada juga dari Twitter nih. Bagaimana Partai Demokrat mengurangi ketergantungan pada sosok SBY Presidenku? Begini, kita tidak boleh menafikan seseorang. Dia sebagai pendiri, dia sebagai pejuang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawan, yang menghormati para pendahulunya. Kita tetap harus menghormati bahwa kaderisasi tetap harus berjalan, bahwa akan lahir pemimpin-pemimpin baru, kita menunggu bagaimana waktu yang akan datang. Jadi kita tidak serta-merta merasa besar, merasa hebat sendiri, mau secara otomatis melepaskan diri kita dari orang yang mempunyai gagasan. Kalau pengawal politik mengatakan bahwa Partai Demokrat ini adalah SBY Fans Club, menurut Bapak kalau pengamat kan, ada benarnya? Kalau pengamat kan silahkan saja. Kami memposisikan SBY sebagai penggagas, sebagai pendiri, sebagai ikonnya partai, dan itu pasti akan berakhir pada saatnya. Tapi tidak perlu kita menyatakan bahwa kami akan pisah dengan seorang SBY. Nggak mungkin itu lakukan. Artinya kita tidak menghargai beliau sebagai penggagas. Kita tidak menghargai beliau sebagai yang membesarkan Partai Demokrat. Itu akan berakhir dengan sendirinya. Waktu akan berjalan. Jadi sebenarnya kalau Pak SBY hilang berganti. Betul. Jadi kita tidak mempersoalkan. Umur itu pasti akan berakhir. Jadi sebenarnya kan Pak SBY ini masih melekat, karismanya masih begitu kuat. Siapapun ya, pemimpin Partai Demokrat pasti kami hargai. Ada Pak Subur Budi Santoso, ada siapapun pendahulu-pendahulu partai, tidak pernah kita persoalkan. Saya mau tanya gini Pak, kalau misalnya Pak SBY karismanya begitu kuat dan mengatakan Ketua Umum kewenangannya diambil alih oleh Majelis Tinggi, silahkan fokus pada status hukum dan persoalannya, tetapi besoknya Ketua Umum masih jalan-jalan pelantikan di DPC Lebak Banten, itu kira-kira menentang itu Majelis Tinggi ya? Bagian dari Majelis Tinggi. Ketua Umum itu tapi itu dikatakan setelah Rapimnas. Tidak, itu anggaran dasar. Anggaran dasar itu bahwa Majelis Tinggi itu terdiri dari. Betul, ya? Saya paham itu Pak, karena itu sudah dijelaskan oleh Pak SBY. Yang ingin saya katakan adalah Pak SBY tidak perlu ditanyakan pada lagi. Pidato di Cikeas mengatakan bahwa kewenangan diambil oleh Ketua Majelis Tinggi pada waktu itu. Dan Ketua Umum Demokrat fokus pada proses hukum. Setelah ada ribut bahwa tidak ada kemudian pendukung Ketua Umum, dalam hal ini Anas mengatakan
tidak boleh ada KLB atau tetap mendukung ketua umum. Kemudian dalam rapat Rapimnas Pak SBY mengatakan bahwa bersama-sama, karena ketua umum dalam hal ini Anas Urbaningrum adalah bagian dari mungkin, Dewan Majelis Tinggi. Yang saya ingin katakan adalah ada perubahan tone politik dari ketua Dewan Pembina yang tadinya mengatakan ini semua diambil alih oleh ketua Dewan Pembina, tetapi setelah ada dukungan politik dari daerah-daerah terhadap ketua umum, maka ketua Dewan Pembina untuk mencegah heboh yang luar biasa mengatakan oke, ketua umum bersama-sama dengan Majelis Tinggi bekerja sama membesarkan Demokrat. Saya kira ini kesalahan ya di dalam menangkap statement-statement yang disampaikan dan juga aturan-aturan yang ada di internal partai. Jelas kok, ketua umum itu bagian daripada Majelis Tinggi. Kan dijelaskan bahwa Anas Urbaningrum tetap sebagai wakil ketua Majelis Tinggi, kan disebutkan. Nah, kita meminta untuk fokus ya pada kasus hukumnya. Masalah hukum, bukan kasus. Pada masalah hukumnya. Kita sudah berdebatkan tadi kasus. Jadi setiap pasal-pasal itu kita diskusikan. Ada yang tadinya yang agak keras kita haluskan, itu kita bicarakan. Makanya rapatnya sampai hampir jam berapa. Nah tadinya kalimatnya kasus, kemudian diganti oleh Pak Amir Samsudin. Kalau kasus ini seolah sudah ada kasus hukum, kita rubah dengan kalimat masalah. Jadi masalah yang terkait dengan KPK. Jadi dia harus hadapi. Tapi dia tetap sebagai wakil ketua Majelis Tinggi. Bagaimana orang yang harus fokus pada masalah hukumnya diminta juga berkewajiban menyelamatkan partainya? Wong dia aja belum tentu selamat, Pak Marzuki. Di Majelis Tinggi itu ada 9 anggota, ya 9 anggota termasuk ketua Majelis Tinggi. Kalau dia turun menghadapi masalah-masalah yang dituduhkan tadi, ada 8 orang kok, semuanya orang hebat kok. Ada ketua DPR, ada presiden, ada berbagai macam jabatan menteri. Nah, semua orang hebat, kenapa kita harus susah? Kenapa harus bergantung pada ketua umum ya Pak Marzuki? Kami kembali sesaat lagi. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Selamat malam Indonesia, selamat bergabung kembali bersama saya Rosyana Silalahi di Smart Evening with Rosie dan masih bersama tamu spesial saya Bapak Marzuki Ali. Pak Marzuki, kenapa memang kita berbicara soal Demokrat? Tadi pada saat break Bapak menanyakan ini memang soal Demokrat, terus kita civil society membutuhkan partai politik yang baik karena partai politik adalah bagian dari demokrasi dan partisipasi publik. Saya yakin banyak orang khawatir ketika kinerja partai politik semakin menunjukkan performa yang korup, yang tidak dapat dipercaya. Saya khawatir 2014 ketidakpercayaan itu semakin tinggi dan kemudian kita akan mendudukan orang-orang yang berada di tampuk kepemimpinan itu adalah orang-orang yang tidak kita andalkan atau semakin tidak kita percayai untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Jadi kita memang butuh partai politik yang menunjukkan kualitasnya. Pak Marzuki, yakin nggak Demokrat ini bisa itu orang bilang rebound? Bisa rebound? Kalau tidak yakin kita tutup aja partainya. Kita pasti yakin bahwa naik turunnya persepsi itu bagian daripada perjalanan partai, bagian daripada dinamika publik yang melihat sosok partai. Artinya apa? Ada saat masyarakat puas, ada saat masyarakat tidak puas. Yang penting kita introspeksi diri. Nah ini ada Pak pertanyaan, maaf saya potong ya. Dari STVAG. Coba jelaskan Bapak alasan kenapa rakyat masih harus percaya dengan Partai Demokrat yang beriklan katakan tidak pada korupsi. Begini, Partai Demokrat itu punya cita-cita. Kita nyatakan tidak pada korupsi. Jelas itu. Yang kemudian tetapi katakan tidak padahal korupsi. Begini, kita nggak bisa memprediksi orang per seorang.
bahwa tidak bisa kita memprediksi bahwa orang itu mudah dipengaruhi setan. Jadi kita yang penting komitmen, ya, komitmen kita tetap nyatakan tidak pada korupsi. Dan ada usaha kita melakukan evaluasi dan introspeksi. Kalau kita tidak melakukan pembersihan, baru rakyat mungkin kecewa. Tetapi dalam perjalanan itu, ya di kampung saja kadang-kadang ada satu orang maling, apakah satu kampung dibilang kampung maling? Ada 2, 3, atau misalnya di Jakarta ada rampok, misalnya ada 10 orang rampok, apakah Jakarta menjadi kota rampok? Partai Demokrat di seluruh Indonesia, yang korupsi cuma berapa orang yang sekarang terbukti? Apakah dijadikan Partai Demokrat sebagai partai yang korup? Kan tidak adil. Kalau kita mau bicara mengeneralisasi, di Jakarta ini banyak sekali kasus-kasus yang memprihatinkan kita. Apakah kita bisa mengeneralisasi bahwa rakyat Jakarta ini ya sama seperti yang kita katakan tadi? Jadi artinya apa? Dalam setiap institusi, dalam setiap organisasi pasti ada orang baik, ada yang tidak baik. Yang penting komitmen kita untuk mengeluarkan orang yang tidak baik. Ini yang harus dilakukan dan selalu introspeksi. Partai Demokrat selalu introspeksi dan berusaha untuk membersihkan diri. Dan ini yang dilihat oleh rakyat nanti di 2014. Siapa partai yang melakukan evaluasi, yang melakukan introspeksi dan melakukan bersih-bersih. Setelah penandatanganan fakta integritas, misalnya ada survei dari lembaga survei Jakarta, justru menempatkan Partai Demokrat di bawah Partai Gerindra, hanya 5,8. Saya tidak mau mengkomparasi atau membandingkan antara satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya. Kami tetap berpegangan pada satu saja lembaga survei yang kami pakai sejak tahun 2003 yang lalu sampai dengan saat ini. Itu hampir setiap 6 bulan kita survei, sekarang agak lebih dekat setiap 3 bulan untuk melihat bagaimana persepsi publik terhadap partai, bagaimana persepsi publik terhadap kebijakan presiden, bagaimana persepsi publik terhadap kinerja SBY. Itu yang selalu menjadi indikator kami di dalam melakukan evaluasi, dalam melakukan tindakan-tindakan untuk membuat Bapak ingin mengatakan solusi. Bapak tidak percaya pada survei yang menempatkan Partai Demokrat di bawah Partai Gerindra? Begini, kalau kita pakai BPS, kita harus konsisten pakai BPS. Jangan pada saat tertentu kita pakai World Bank, nggak bener. Kita pakai World Bank untuk dibandingkan tahun lalu kita pakai BPS, tahun sekarang kita pakai World Bank, kan nggak betul. Kita harus mempergunakan lembaga yang sama. Kalau kita mau pakai World Bank, kita pakai World Bank terus. Kalau kita pakai BPS sebagai institusi resmi bangsa ini, negara ini, maka kita jadikan hasil daripada BPS itu sebagai alat ukur kita. Nah, demikian juga Partai Demokrat. Kita mempunyai satu lembaga survei yang kita percaya kredibel, dan itu kita pakai terus. Kita tidak melihat bagaimana lembaga survei lain, bagaimana kredibilitasnya tidak perlu kita nilai, tetapi dengan satu lembaga survei yang sudah kami pakai lebih dari 8 tahun, dan menunjukkan hasil yang betul, maka lembaga survei ini yang kami pergunakan. Jadi itu yang sebenarnya orang survei lain mengatakan apapun itu sebenarnya. Kita silahkan saja, kita tidak melihat itu, bahwa kami punya indikator sendiri. Sama dengan Indonesia menggunakan data BPS, tidak perlu kita gunakan data daripada negara lain. Pak, ini ada pertanyaan misalnya dari fakta hukum dari Deva Samotat. Bukan kami, tapi fakta hukum yang mengetahui bahwa sebenarnya apa yang dikatakan tentang Partai Demokrat terkorup itu satu persatu memang berjatuhan. Apa pandangan Bapak? Ya, ini kan saya sampaikan tadi. Di Jakarta ada 10 perampokan. Apakah kota Jakarta kota perampokan? Ini sama kan? Demokrat ini se-Indonesia loh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya, tersebar 33 provinsi, lebih dari 500 kabupaten kota. Masa ada beberapa orang yang korup, langsung dipersepsikan semua demokrasi Indonesia ini korup? Apakah adil? Jadi kita harus melihat secara proporsional, ya, tidak menjudge sesuatu yang tidak proporsional. Saya melihat pidatonya Pak SBY ketika pasca Ibas mengundurkan diri dari DPR. Pak SBY mengatakan bahwa saya dan keluarga meminta bahwa konferensi pers ini bisa diliput dan disiarkan secara proporsional.
Saya ngeliat kok kayak bagaimana ya Pak ya, kok kayak nelangsa banget gitu ya Pak ya, seperti yang tadi Bapak katakan secara proporsional. Apa memang sebegitu tidak adilnya perlakuan? Tapi saya melihat bahwa ini apakah Presiden sedang curhat bahwa diperlakukan tidak adil atau pemberitaan begitu negatif, kok nelangsa banget gitu kayaknya press conference. Ya, kita lihatlah ya, kasus korupsi. Berapa banyak kader-kader partai yang punya media itu korup, yang mana yang diliput oleh media? Korupsi. Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Quran saja dikorup. Oh ya, partai mana tuh Pak ya? Nah, ya, semua kan tahu. Nggak Apakah tahu saya. itu dipublikasikan secara masif di media? Bahwa Quran saja dikorup. Ada seorang gubernurnya sekarang dalam 3 kasus besar Oh korup. maksudnya Golkar. Ya itu silahkan saja. Tapi ini fakta kan. Saya sampaikan fakta saja. Dan media yang bersangkutan, makanya kan Sultan Batugana pada saat YLC beberapa waktu yang lalu marah besar. Kenapa yang panggil di sini hanya Demokrat dan PKS saja? Kenapa partai yang satu yang milik media ini tidak dipanggil? Akhirnya kan tadi malam kan bicara Lapindo. Tapi kan semuanya kita tahu lah, semua bicarakan orang membela. Karena apa? Yang diundang pasti orang yang membela. Tidak mungkin orang-orang yang tidak membela. Nah kan ini ketidakadilan. Dan media dicederai. Fungsi media sudah dicederai. Karena apa? Fungsi media itu harusnya memberikan pencerahan, memberikan berita yang tepat, akurat, tidak memberikan berita yang dipersepsikan. Ini yang berbahaya. Jadi demokrasi jangan dirusak oleh kepentingan kelompok atau golongan dengan memanfaatkan kekuatan media. Demokrasi bisa hancur loh. Betul. Ya. Media memang harus terlibat dalam konsolidasi demokrasi karena ketika media terlibat dalam manipulasi maka media akan berkontribusi pada kehancuran demokrasi. Kita berharap media ini sebagai pilar keempat demokrasi. Itu kita harapkan. Tapi tidak menggerogoti pilar-pilar lain seperti yang terjadi saat ini. Kita tahu bagaimana partai politik dihabisi sekarang ini. Betul-betul dihabisi. Loh kalau partai politik dihabisi, demokrasi kita mau dibawa kemana? Harusnya partai politik ini harus dibangun. Bahwa ada kekurangan dalam partai politik, kita benahi. Apa yang kurang? Ada persoalan pendanaan dalam partai politik, kita perbaiki undang-undangnya. Tapi tidak masalah-masalah itu yang selalu diungkapkan bahwa partai politik bobrok. Demokrat lagi yang disebut Akhirnya apa? Masyarakat tidak percaya dengan partai politik. Kalau masyarakat tidak percaya kepada partai politik, maka demokrasi kita akan rontok. Ya, saya harus setuju pada itu karena bagaimanapun suka atau tidak suka kita membutuhkan partai politik yang kredibel yang dapat dipercaya untuk menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi kita. Terlebih sudah dekat 2014. Kami kembali sesaat lagi. Smart Evening with Rosie akan segera kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama saya dan kita berada dalam rangkaian perbincangan terakhir. Sebelum saya benar-benar mengakhiri perbincangan ini, saya mau terima satu telepon dulu yang ingin menanyakan pertanyaan langsung kepada tamu istimewa saya malam hari ini, Bapak Marzuki Ali. Halo, selamat malam. Halo, malam. Halo. Ya, selamat malam Pak. Dengan siapa dan dari mana? Saya Anto. Halo. Pak Adolf, silakan. Ya, saya Anto Makassar. Dari Makassar. Pak Anto Makassar, silakan. Betul. Nggak apa-apa ya, saya mewakili kepentingan lokal di sini ya. Oh, nggak apa-apa dong. Makassar kan masih Indonesia. Oke, selamat malam Ros, selamat malam Pak Marzuki. Malam. Ya. Ini aja. Baru aja di sini Makassar ada pemilihan gubernur ya. Iya. Pemilihan gubernur, salah satu calon kuat adalah wakil dari Demokrat. Yang juga rumornya kencang tersangka korupsi di Makassar. Oke. Makassar ya. Oke. Lah saya heran dengan komitmen yang disebut-sebut Pak Marzuki Ali tentang niat mereka memberantas korupsi. Kok calon gitu digiring terus? Ya. Oh jadi calon Demokrat ya itu sebenarnya sudah kena kasus korupsi gitu?
Ya, saya jadi pertanyaan nggak gimana ya, nggak konsisten ya. Nggak jelas gimana itu pada Demokrat ya. Cukup jelas ya pertanyaannya. Sebentar, Pak Marzuki belum dapat jelas. Ini kan ada baru saja pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Ya. Ya, oke. Terus Demokrat mengusung salah satu kandidat. Salah satu kandidat yang ketua Demokrat yang juga tersangka korupsi di sini. tersangka. Ya. Sebentar, calonnya Demokrat yang masuk dalam kandidat gubernur Sulawesi Selatan kan Pak Aco. Ya betul. Pak Aco tersangka kasus korupsi. Ya, maaf saya tadi sudah sebutnya rumors kencang tercium korupsi itu ya. Oh, belum kasus belum tersangka kan, masih isunya. Belum ya. tersangka. Maaf. Ya kalau praduga Ya, saya tutup telepon dulu dengan Panto. Itu ya Panto ya. Oke, terima kasih Panto. Oke. Begini, Bapak, kita ini kalau dengarkan isu-isu ini, kalau menjelang pemilu kada udah biasa. Orang diadu laporkan dan sebagainya, tetapi nggak ada fakta hukumnya kok. Kalau kita dengarkan juga calon Golkar juga sama juga. Ada isu dia, ya betul ini saya sampaikan. Kayaknya agak sentimen sama Golkar. Tidak, ini supaya keadilan saja. Saya tidak sentimen. Sahabat saya Golkar banyak. Idrus Marham teman saya, Pak Ical satu kampung ya. Kita baik-baik saja. Tetapi dalam konteks media, dalam konteks pandangan-pandangan masyarakat ini kita harus luruskan juga. Jadi manakala pemilu kada, biasanya akan muncul isu yang bermacam-macam. Contoh di Sumatera Selatan aja. Ada yang dilaporkan katanya karena ya dulu pernah menghamili pembantunya, katanya. Kan menyedihkan sekali. Sudah lama. Kok begitu pemilu kada muncul isunya. Lalu ada yang sudah lama kejadian katanya membiarkan istrinya dilaporkan. Jadi ini pemilu kada kita ini diisi dengan intrik-intrik yang tidak substantif. Jadi ada hal-hal yang... Sorry Pak, maaf nih, ini ada terkait nih. Tapi kan waktu Pilkada DKI Jakarta, Bapak juga nyuruh pemilih memilih kepala daerah yang harus seiman. Itu kan juga nggak mutu, Pak. Begini, saya kan orang Muslim, ya kan? Saya bicara bukan di ruang publik. Saya bicara di komunitas saya. Di komunitas saya di Patayat NU. Itu komunitas saya. Tidak boleh keluar ke publik. Ternyata keluar, bocor. Nah, ini manusia yang membocorkan itu yang harus dihukum. Kenapa? Jadi bukan yang ngomong. Bukan, kita bicara di komunitas kita bicara ayat. Loh ini loh ayatnya, kalau kita memilih ada petunjuk. Islam pun tidak boleh dipilih kalau tidak amanah. Di situ jelas kok. Kalau tidak amanah, Islam pun tidak boleh dipilih. Cuman ini konteksnya makanya ketika pilkada akan selalu saja ada dalam namanya konteks komunitas kita, apapun kita bicarakan itu urusan internal kita. Tidak boleh masuk ke ruang publik. Makanya manakala ada yang membocorkan ke ruang publik, yang sarah itu yang membocorkan. Misalnya di dalam gereja, orang membicarakan komunitas gereja, masa kita mau mempersoalkan? Dalam masjid, orang membicarakan masalah tuntunan agama Islam. Masa kita membicarakan tuntunan agama Islam dalam masjid? Ini kan persoalannya. Kebinekaan itu bukan menyeragamkan, semuanya harus tidak boleh bicara agama. Rusak negara ini. Jadi negara sekuler kita. Negara kita ini kebinekaan menghargai semua agama dan percaya dengan agama kita dan Pak, tidak mempersoalkan kepercayaan orang lain. Jadi sebenarnya Pak, dari awal kita bicara nih Pak, SMS Bapak ke Pak SBY, kampanye Bapak soal pilkada, itu semua karena dibocorin orang loh Pak. Jadi sebenarnya ada masalah loh. Begini, itulah saya bilang tadi, ada etika-etika yang dilanggar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di sana mungkin ada media. Kita jelaskan, di sini off record. Jelas itu. Tetapi dengan cara sendiri dia bocorkan. Ini kan tidak etis. Kita terbuka kalau ada media dalam ruangan itu. Tapi kita sampaikan, pertemuan ini off record. Artinya tidak untuk disebarluaskan. Tetapi anehnya bisa bocor. Berarti apa? Ada orang yang tidak mengerti etika jurnalis. Ya, etika jurnalisme itu tidak dipahami. Bahwa manakala narasumber itu menyatakan tidak boleh disiarkan, maka itu betul-betul dijaga. Dan inilah saya bilang ya, karakter bangsa kita ini dirusak ya, karena mungkin pendidikan yang kurang. Saya tanya misalnya media-media yang ada di DPR, kalian sudah ikut belum kursus-kursus jurnalistik? Ada yang baru tamat langsung jadi jurnalis.
tidak pernah mengikuti kursus pelatihan sebagai jurnalis. Kan aneh. Bagaimana dia mentaati kode etik jurnalisme? Bagaimana dia bisa berlaku sebagai jurnalis yang betul-betul menjalankan fungsi media? Manakala dia sendiri tidak pernah mengalami pendidikan itu. Nah ini yang artinya ada yang salah di dalam pendidikan kita dalam profesi apapun. Ya. Bahwa setiap profesi membutuhkan kapasitas dan tingkat profesionalitas yang tertentu, itu saya harus setuju sih Pak. Tetapi ketika memang ada ungkapan kita yang kemudian disebarluaskan, mungkin ada baiknya kita juga harus introspeksi sih ya Pak ya. Loh, kita di rumah tangga kita ngomong internal rumah tangga, saya yakin dalam rumah tangga kita nggak akan membocorkan keluar. Berarti di dalam itu ada ya pengkhianat. Ya itu kan dalam Partai Demokrat yang bocorin. Oh tidak, ini bukannya Partai Demokrat loh. Saya yang bicara SMS kepada Wan Bin. Oh itu internal kita, makanya itu yang salah satu saya bilang yang tidak mengerti, kan yang tidak mengerti etika organisasi. Ya, mungkin dia tidak pernah jadi pemimpin, mungkin dia tidak pernah memanage organisasi. Makanya orang kalau tidak pernah memanage organisasi, masuk partai politik bingung. Ya. Kadang-kadang menurut pikirannya sendiri, saya nggak ngerti. Itulah makanya sebagai partai baru ya, kita perlu waktu untuk kaderisasi. Partai kita baru kok. Dinamika ini adalah hal yang wajar sebagai partai baru. Karena apa? Seleksinya belum bisa berjalan lama. Baru 2 kali pemilu. Dan itu pun masih terputus karena kita menerima secara terbuka siapapun yang akan masuk ke partai kita. Tapi kita tidak melakukan rekrutmen secara baik. Ya, kurang baik lah. Kenapa? Memang kurang orangnya. Betul. Dan itu saya rasa fenomena banyak partai yang baru dibangun dan kemudian mendadak besar. Saya rasa itu hampir semua partai mengalami itu. Saya kira itu betul. Ya. Partai lahir dan besar. Kalau Golkar itu sudah kaderisasinya sudah luar biasa, ada umurnya 40 tahun lebih, ya. Saya 40 rasa tahun lebih dia berkuasa, itu pun masih terjadi ada faksi-faksi yang saling juga ya kita tahu ya bagaimana ini menyerang ini, itu pun masih terjadi. Padahal umur sudah 40 tahun lebih berkuasa di Republik ini. Jadi pernyataan Pak Presiden kemarin waktu bahwa Lapindo harus bertanggung jawab itu nggak ada hubungannya ya Pak ya? Ini yang harus dipahami oleh masyarakat ya. Terus terang, Presiden itu sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dia melihat situasi lumpur Lapindo itu membahayakan. Kenapa membahayakan? Petugas tidak boleh masuk ya untuk menyalurkan lumpur karena apa? Belum selesainya ya pelunasan kewajiban oleh Lapindo Berantas ini kepada masyarakat kena korban ya yang dalam peta terdampak. Kalau ini dibiarkan, musim hujan, bendungan yang tingginya 12 meter jebol, itu masyarakat di sana akan jadi korban. Kalau tidak diingatkan, ini peringatan sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, wajib menyampaikan bahwa ini berbahaya. Kalau misalnya lumpurnya masih di bawah 6 meter, misalnya 5 meter, 6 meter, 7 meter, ini sudah mendekati 12 meter. Dan hujan akan meruntuhkan bendungan ini. Nah itu yang disampaikan bahwa situasi berbahaya ini kalau tidak diselesaikan kewajiban Lapindo Berantas, masyarakat tidak membuka ruang bagi negara, bagi petugas untuk menyalurkan lumpur-lumpur ini berbahaya bagi masyarakat. Dan ini tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada konten politik di sana. Jadi jelas ya, kita bicara kepentingan rakyat. Banyak orang selalu dikaitkan kepentingan politik, manakala ada halnya presiden nih orang Demokrat pasti menghantam Golkar. Ini pola pikirnya yang menurut saya perlu diluruskan. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini masyarakat tahu bahwa tidak ada unsur politik di dalam pernyataan presiden. Karena apa? Persoalnya masalah bahaya bagi masyarakat yang hidup di luar tanggul. Kalau tanggul itu jebol, ini kejadiannya sama dengan tsunami bagi masyarakat yang tinggal di sana. Karena itu sebenarnya kepentingannya adalah kemanusiaan. Betul. Dan lumpurnya jangan salah loh. Di pusat-pusat itu 100 derajat lebih. Orang bisa habis itu. Kalau lumpur itu keluar, itu orang bisa jadi hangus, telur aja bisa matang di situ. Ya, saya meyakini bahwa apapun yang harus dikatakan oleh seorang kepala negara harusnya bisa dikatakan. Berani dan tidak perlu harus terlalu mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh publik. Jadi kita memang membutuhkan ketegasan itu, Pak Marzuki. Ya itu kita harus hormati. Manakala SBY ngomong begitu dianggap politik. Kita perlu keberanian untuk menyampaikan kepada orang yang berpunya kewajiban. Manakala yang Pak SBY menyampaikan dianggap
ya intervensi dan sebagainya, kan aneh-aneh aja kan. Saya pertanyaan terakhir singkat saja Pak Marzuki sebelum saya menutup, bahwa 2014 target Partai Demokrat adalah 15%. Tapi 15% itu tidak bisa mengajukan calon presiden secara mandiri, harus berkoalisi. Pak Marzuki, menurut Bapak berapa yang bisa ditargetkan oleh Partai Demokrat di 2014 tahun depan? Kami tahun 2008 berpikir sama. Kita menargetkan 15%. Pada saat itu posisi Demokrat di bawah 10 pada bulan Agustus pada saat kenaikan harga minyak. Tetapi terus terang Demokrat ini selalu dalam perlindungan yang maha kuasa. Karena apa? Berpikirnya jernih, hati bersih, ya, betul-betul ingin mengurus negara. Kami tadinya berpikir 15%. Begitu Januari, 15% pasti terlampaui. Pada saat itu kita targetkan 20%. Begitu kita target 20%, alhamdulillah kita mencapai 20,6% dan kursi kita dapat 27%. Ini sama. Pada situasi sekarang, kami menargetkan 15%. Namanya target, dalam perjalanan bisa kami revisi. Nanti Desember misalnya situasinya membaik, sudah meningkat, kepercayaan publik meningkat sampai misalnya 15%, maka target itu tentu kami revisi, kami angkat lagi ke 20%. Kalau memang lebih baik lagi, mungkin targetnya kita tingkatkan sampai 25%. Jadi adalah hal yang wajar, membuat target itu didasarkan pada situasi kondisi pada saat ini. Kita punya petanya, kami punya target, kami punya langkah-langkahnya. Kalau nanti ternyata langkah-langkah ini menghasilkan apa yang kami rencanakan dan justru lebih, maka pada saatnya target itu kita akan tingkatkan lagi. Oke, 15% sampai saat ini. Terima kasih Pak Marzuki Ali, terima kasih atas kedatangan Bapak. Saya ingin kita semua yang ada di Marley Cafe di Gedung Energi ini memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Marzuki Ali. Di tengah kesibukannya kampanye dari Jawa Barat, tetap datang ke acara Smart Evening with Rosie. Terima kasih Pak, selamat berjuang dan semoga kita tidak lagi mendengar ada sprindik yang bocor. Malu loh saya sprindik bocor. Oh gitu? Lalu kejaksaan bilang 1.500 kasus di kejaksaan, satu pun nggak ada sprindik yang bocor. KPK cuma berapa puluh, 30-an, kok bisa bocor sprindik, kan aneh kan? Iya. Berarti lebih banyak politiknya. Oh, jadi sebenarnya sprindik bocor itu menguntungkan atau merugikan? Saya tanya KPK aja. Yang bocorkan KPK loh. KPK yang membocorkan, tanya untung ruginya kan tanya dia kan. Tapi itu anyway, kita berterima kasih pada Pak Marzuki. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Marzuki. Terima kasih untuk Anda Smart Listener, pendengar setia saya Smart Evening with Rosie. Kita akan jumpa lagi dengan Anda seluruh pendengar Smart FM di Indonesia. Sampai jumpa minggu depan. Telah kita simak bersama Smart Evening with Rosie, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.